Yes, Alhamdulillah, pagi-pagi dapat kabar gembira. Adam Prisbeck sudah dinyatakan sembuh cedera dan siap debut di Super League lawan Persebaya kah? Ini update beritanya, simak baik-baik. Jelas akan membuat Persib menjadi kuat. Manajemen tebus kontrak Andrian Wibowo dari klub Liga Amerika Serikat Los Angeles FC. Usai resmi dinyatakan sebagai WNI karena dipanggil Timnas Indonesia. Jadi harapanku usai pengumuman yang bisa menggemparkan sepak bola tanah air. Kok bisa? Ini penjelasannya. Tonton video sampai habis. Nah, ini baru super top Markotop. Begini pernyataan super keras dan berani Frans Putros jelang Persib lawan Persebaya di laga Super Big Match. Apakah akan memberikan kemenangan meyakinkan? Temukan jawabannya di sini. Jakmania Persija makin otomatis nangis kejang gak karuan. Persib Bandung kini jadi klub penyumbang banyak pemain timnas. Bahkan Robby Darwish sampai katakan hal ini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Korea Selatan, Makau, dan Laos jelas auto menyerah duluan. Ini bisa-bisa. Begini pernyataan wonderkid Persib Bandung, Kakang Rudianto jelang lawan Persebaya. Selevel pemain Man United Garnacho aja gak bisa melewatinya. Wah, kok bisa? Simak fakta lengkapnya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Yes, Alhamdulillah, pagi-pagi dapat kabar gembira. Adam Prisbeck sudah dinyatakan sembuh cedera dan siap debut di Super League lawan Persebaya kah? Ini update beritanya, simak baik-baik. Setelah sempat absen dalam 4 laga penting Persib Bandung, kabar menggembirakan datang dari sang pelatih, Bojan Hodak. Ia berharap penjaga gawang asal Wales, Adam Prisbeck, akan cukup fit untuk kembali merumput usai jeda kompetisi Super League musim 2025/26. Sebagai informasi, Adam harus melewatkan sejumlah pertandingan karena kombinasi skorsing dan cedera. Saat Persib menjamu Semen Padang dalam laga perdana Super League, namanya tak tercantum di daftar susunan pemain, DSP, karena skorsing. Nasib serupa kembali menimpanya ketika Maung Bandung bersua Manila Digar di babak playoff ACL 2, kali ini karena cedera. Sayangnya, kondisi fisiknya belum juga pulih saat Persib melakukan tur tandang ke markas Persijap Jepara dan PSIM Jogja. Hasil dari 2 laga itu pun terbilang kurang memuaskan. Namun kini, angin segar mulai berhembus dari kubu Maung Bandung. Bojan Hodak mengkonfirmasi bahwa kondisi Adam Prisbeck mulai menunjukkan progres positif dan besar kemungkinan akan siap tampil dalam laga krusial melawan Persebaya setelah jeda internasional. Menanggapi rumor yang menyebut cedera Adam cukup parah, Hodak memberikan klarifikasi tegas. Tidak, cedera parah atau harus istirahat lama. Saya rasa sebelum bermain melawan Persebaya, dia sudah pulih, ujar Bojan Hodak. Pertandingan Persib kontra Persebaya sendiri dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat 12 September 2025. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah kembalinya Adam Prisbeck bakal jadi kunci kebangkitan Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jelas akan membuat Persib menjadi kuat. Manajemen tebus kontrak Andrian Wibowo dari klub Liga Amerika Serikat Los Angeles FC. Usai resmi dinyatakan sebagai WNI karena dipanggil Timnas Indonesia. Jadi harapanku usai pengumuman yang bisa menggemparkan sepak bola tanah air. Kok bisa? Ini penjelasannya. Tonton video sampai habis. Kabar mengejutkan dan membanggakan datang dari Los Angeles FC, LAFC. Klub Major League Soccer MLS asal California itu secara resmi mengumumkan bahwa winger muda mereka, Adrian Wibowo, dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Dalam unggahan di akun resmi @LAFC, mereka menuliskan,
5 pemain kami telah terpilih mewakili negara mereka masing-masing di FIFA Matchday September 2025. Nama Adrian Wibowo sejajar dengan bintang-bintang seperti Denis Buanga, Gabon, Nathan Ordas, El Salvador, Son Heung-min, Korea Selatan, dan Matteo Choinière, Prancis. Namun, pemanggilan Adrian jelas menyisakan tanda tanya besar bagi publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 19 tahun ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Bugi Wibowo, proses naturalisasinya disebut masih berlangsung. Lebih dari sekedar pelengkap skuad, kehadiran Adrian Wibowo dinilai sangat penting untuk menambah daya dobrak Garuda. Dalam racikan formasi 3-4-3 atau 4-3-3 ala Patrick Kluivert, Adrian diplot sebagai winger kanan. Ia bakal bersaing dengan Miliano Jonathans dan Marcelino Ferdinand di posisi tersebut. Sebuah kompetisi sehat yang bisa membawa permainan timnas nasional ke level lebih tinggi. Melihat potensinya, Adrian Wibowo jelas bukan hanya aset untuk timnas, tapi juga aset strategis bagi klub-klub besar Asia. Dengan proyek ambisius Liga Champions Asia 2 ACL2 yang akan digulirkan, nama Adrian bisa menjadi bintang baru yang mengangkat prestis klub Indonesia di level Asia. Persib Bandung dengan sejarah dan ambisi besarnya tentu harus gerak cepat bila tak ingin kehilangan bakat langka ini. Nah, menurut kamu, apakah Adrian Wibowo layak menjadi bagian penting dari masa depan timnas Indonesia? Dan apakah Persib Bandung segera mengamankan jasanya untuk proyek besar di ACL2? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Markotop. Begini pernyataan super keras dan berani Frans Putros jelang Persib lawan Persebaya di laga super big match. Apakah akan memberikan kemenangan meyakinkan? Temukan jawabannya di sini. Satu lagi, pemain Persib Bandung menunjukkan kiprahnya di level internasional. Frans Putros, bek tangguh Maung Bandung, menyatakan kesiapannya membela tim nasional Irak dalam ajang Piala Raja Thailand 2025 yang akan digelar pada 4-7 September 2025. Piala Raja Thailand adalah turnamen tahunan yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Edisi tahun ini melibatkan 4 negara, Thailand tuan rumah, Irak, Hong Kong, dan Fiji. Dalam jadwal yang telah dirilis, Irak akan memulai perjuangannya menghadapi Hong Kong pada Kamis 4 September 2025. Jelang laga tersebut, Frans Putros menyampaikan optimisme tinggi. Saat ini, kami hanya akan berlatih dan mempersiapkan diri hingga pertandingan melawan Hong Kong tiba. Kami berharap bisa menang dan ke final. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan kami menghadapi kualifikasi Piala Dunia pada Oktober nanti, kata Putros, Selasa 2 September 2025. Putros yang juga jadi andalan Persib di lini belakang mengaku sangat menghargai setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela tim nasional. Bagi pemain berusia 32 tahun ini, tampil untuk Irak bukan hanya soal sepak bola, melainkan soal kebanggaan. Akan selalu menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa mewakili negara. Saya harap bisa mendapat menit bermain bersama tim untuk sama-sama mempersiapkan diri menjalani pertandingan-pertandingan yang penting di bulan Oktober ini, ungkap Putros. Jakmania Persija makin otomatis nangis kejang gak karuan. Persib Bandung kini jadi klub penyumbang banyak pemain timnas. Bahkan Robby Darwish sampai katakan hal ini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Gelandang muda Persib Bandung, Robby Darwish kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Pemain bernomor punggung 6 itu dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC) sejak akhir Agustus lalu sebagai bagian dari persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. 3 pertandingan akan dijalani Timnas U23 di Grup J yang seluruhnya digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Laos pada 3 September 2025, Makau pada 6 September 2025, dan Korea Selatan pada 9 September 2025.
Robby mengaku sangat antusias dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk terus meningkatkan kualitas permainannya. Saya sangat antusias menjalani agenda ini. Ini kesempatan berharga dan saya tidak ingin membuang kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Intinya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik, ujar Robby. Ia juga menambahkan bahwa target utamanya bukan hanya untuk menunjukkan performa individu, tetapi juga memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Tentunya harapan saya pribadi ingin memberikan yang terbaik dan berkontribusi untuk tim supaya bisa lolos dari babak kualifikasi ini, tambahnya. Partisipasi Robby di ajang ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi Persib Bandung, tetapi juga menjadi bukti kualitas pemain muda Indonesia yang kian bersinar di level internasional. Bagaimana menurut kamu? Apakah Robby Darwish bisa menjadi motor lini tengah Garuda Muda dan membawa Indonesia lolos ke putaran final? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Korea Selatan, Makau, dan Laos jelas auto menyerah duluan. Ini bisa-bisa. Begini pernyataan wonderkid Persib Bandung, Kakang Rudianto jelang lawan Persebaya. Selevel pemain Man United Garnacho aja gak bisa melewatinya. Wah, kok bisa? Simak fakta lengkapnya di sini. Bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, menyampaikan harapannya agar tim nasional Indonesia U23 bisa tampil maksimal dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan sukses melangkah ke putaran final. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga perdananya menghadapi Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 3 September 2025. Sejak 25 Agustus lalu, Kakang sudah bergabung dalam pemusatan latihan bersama Garuda Muda di Surabaya. Ia menilai seluruh pemain berada dalam kondisi yang solid dan siap bertanding. Minta doanya kepada semua. Semoga saya dan tim bisa menjalani kualifikasi Piala Asia ini dengan lancar. Secara keseluruhan, kami semua yang ada di tim, insya Allah sudah siap untuk pertandingan nanti, ujar Kakang. Di babak kualifikasi ini, Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Setelah menghadapi Laos, tim asuhan Gerald Van den Broek akan melawan Makau pada 6 September dan ditutup dengan laga berat melawan Korea Selatan pada 9 September 2025. Kakang menyadari bahwa semua lawan di grup J bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Semua tim yang ada di grup J ini adalah lawan-lawan yang bagus dan wajib untuk diwaspadai. Jadi, kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Tentunya, selain usaha juga harus disertai doa, tambah pemain asal Cianjur tersebut. Menurut kamu, mampukah Kakang dan Garuda Muda melewati tantangan berat di grup J dan melaju ke putaran final? Berikan dukungan dan pendapatmu di kolom komentar. Genderang perang dimulai jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U23. Gerald Van den Broek siap hancurkan Laos U23 hingga Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23. Misi wajib menang. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Broek, mendapat target dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia ditargetkan membawa Timnas Indonesia U23 memenangkan seluruh pertandingan grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Yakni melawan Laos U23 pada 3 September 2025,
Makau U23 6 September 2025 dan Korea Selatan U23 9 September 2025. Target untuk memenangkan pertandingan dan memenangkan turnamen ini. Terpenting kami harus siap menghadapi siapapun, kata Gerald Vandenburg jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Laos U23. Juru taktik asal Belanda itu meyakini Timnas Indonesia U23 akan lolos Piala Asia U23 2026. Ia melihat persiapan yang dijalani Timnas Indonesia U23 cukup maksimal. Jadi apapun yang terjadi, kami harus bisa menang dan kami juga level up sebagai pemain. Kami harus membuktikan dan memberikan terbaik yang terbaik lapangan. Setelah itu kami akan melihat di mana kami akan berada nantinya di akhir turnamen, tegas asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior ini. 2. Pantang remehkan Laos U23. Gerald Vandenburg meminta anak asuhnya untuk fokus di setiap pertandingan dan tidak meremehkan lawan. Menurut pelatih 61 tahun itu, jika tidak fokus dan melakukan kesalahan, Timnas Indonesia U23 bisa tumbang meski hanya menghadapi Laos U23 sekalipun. Jadi siapapun lawan kita harus fokus dan kita harus bisa memenangkan pertandingan. Kami harus fokus pada diri kita sendiri. Kami harus bisa memenangkan setiap pertandingan dulu, ungkap Gerald Vandenburg. Kami wajib memiliki respek dan hormat pada negara yang kita hadapi. Misalnya Korea Selatan memiliki tim yang sangat baik. Namun mereka juga bisa kalah karena kurang fokus di pertandingan pertama, tutup pelatih yang sewaktu aktif sebagai pemain membantu Timnas Belanda juara Piala Eropa 1988 ini. Jelang turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 sama sekali tidak menggelar laga uji coba. Sanggupkah Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026? Sesuai regulasi hanya juara grup dan 4 tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U23 2026. Jay Itzes pimpin latihan Timnas Harapan Baru Indonesia menjelang FIFA Matchday. Saya harap kita semua bersatu. Lupakan perbedaan, junjung tinggi kemanusiaan. Saya akan berusaha sebaik mungkin pimpin Timnas Indonesia hingga tembus Piala Dunia. Mohon dukung terus dan doa Anda penduduk Indonesia adalah kekuatan kami. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes memimpin sesi latihan intens hari ini, Selasa dalam kurung 2 September 2025, jelang 2 laga krusial FIFA Matchday melawan Taiwan dalam kurung 5 September dan Lebanon dalam kurung 8 September. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta, suasana latihan berlangsung penuh semangat dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong dan jajaran tim pelatih lainnya. Sesi latihan ini menjadi perhatian publik bukan hanya karena persiapan tim menghadapi lawan-lawan tangguh, tetapi juga karena sosok Jay Itzes yang kini menjabat sebagai kapten tim nasional. Pemain kelahiran Belanda itu menunjukkan kepemimpinan luar biasa, baik di dalam maupun luar lapangan. Dalam pernyataannya usai latihan, Jay menyampaikan pesan yang menyentuh hati, mengingat peristiwa memilukan yang belum lama ini melanda Indonesia. Kami tahu beberapa waktu lalu bangsa ini mengalami luka yang dalam. Ada tragedi yang membuat banyak dari kita kehilangan dan berduka. Kami tidak bisa menghapus kesedihan itu, tapi kami ingin menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia setidaknya lewat semangat, perjuangan, dan kemenangan di lapangan, ujar Jay dengan nada tulus. Jay juga mengungkapkan bahwa laga FIFA Matchday ini tidak sekadar pertandingan biasa. Ia dan rekan-rekannya membawa semangat lebih besar, ingin menjadikan momen ini sebagai simbol harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah. Ini soal harapan. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkit dan menatap masa depan dengan semangat. Target kami jelas, lolos ke Piala Dunia.
Itu bukan mimpi, itu tujuan yang sedang kami perjuangkan setiap hari, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Taiwan terlebih dahulu sebelum menghadapi Lebanon 3 hari berselang. Kedua laga ini menjadi ujian penting untuk mengukur kesiapan skuad Garuda jelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Taiwan memang bukan lawan yang diunggulkan secara peringkat FIFA, namun Jay menegaskan bahwa timnas tidak akan meremehkan siapapun. Menurutnya, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memperbaiki performa, menguatkan kekompakan tim, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Pelatih Shin Tae-yong memuji peran Jay sebagai kapten baru. Menurutnya, Jay membawa ketenangan dan ketegasan di tengah tim yang kini dihuni banyak pemain muda. Jay punya aura kepemimpinan yang kuat. Dia selalu menjadi yang pertama datang dan terakhir meninggalkan lapangan latihan. Pemain lain melihat itu dan terinspirasi, ujar Shin dalam konferensi pers singkat. Selain aspek teknis, Jay juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas. Ia menyadari bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan bangsa, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang. Kami butuh kalian semua. Dukungan dari tribun stadion, doa dari rumah, dan semangat dari setiap sudut Indonesia, itulah yang membuat kami kuat. Kami tidak ingin hanya bermain untuk diri sendiri, kami bermain untuk seluruh rakyat Indonesia, ucapnya penuh semangat. Di akhir pernyataannya, Jay menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia bisa menjadi pengobat luka bagi masyarakat yang masih berduka atas peristiwa tragis yang terjadi baru-baru ini. Ia berjanji akan memimpin tim sebaik mungkin demi satu tujuan besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jika kemenangan kami bisa membuat satu anak kecil tersenyum atau mengobati sedikit luka di hati masyarakat, maka semua keringat dan kerja keras ini tidak akan sia-sia. Doakan kami karena kami berjuang bukan hanya untuk menang tapi untuk mengangkat nama bangsa ini di mata dunia, pungkasnya. Dengan 2 laga penting di depan mata, sorotan kini tertuju pada skuad Garuda. Apakah mereka mampu menjawab harapan besar rakyat Indonesia? Semua akan terjawab di lapangan. Satu hal yang pasti, semangat dan doa dari 270 juta rakyat Indonesia akan terus mengiringi langkah mereka. #bersama Garuda, #FIFA Matchday, untuk Indonesia, #menuju Piala Dunia.